Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, amin. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Ada mujizat di dalam Tuhan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkit. Mari sekali lagi katakan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah
Tuhan kita, yes. Kuasanya membangkitkan setiap kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Kita katakan pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Saat Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Kami menyembah
indah kami bersamamu Tuhan. Saat indah kami bersamamu, tak ada yang bisa menggantikannya. Kami bersamamu, kami bersamamu. Kami tenang sebab kami bersamamu Tuhan. Kami aman sebab kami bersamamu. Kami tenang sebab Kau Allah kami yang besar. Kami tenang sebab Kau Allah kami yang hebat. Kami menyembahmu Yesus, Yesus. Oh, hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu menguasai. Ralamaya ralamoya jatuh, ralamaya ralamoya, ralalamo. Yesus Tuhan, Yesus, kami perlu Kau. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
hadirat-Mu Tuhan, menikmati kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur buat hari ini, buat hari yang luar biasa, minggu yang luar biasa. Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah memelihara kehidupan kita, Tuhan telah melindungi setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, hari ini Tuhan, hadirat-Mu ada, hadirat-Mu menguasai setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami Tuhan. Ajari kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukakan mata kami untuk kami melihat Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukakan setiap telinga rohani kami Tuhan. Taruhkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, di dalam setiap roh kami Tuhan. Kami berdoa biar firman Tuhan memerdekakan kami. Biar firman Tuhan membebaskan kami. Biar firman-Mu menjadi terang Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur jemaat Tuhan. Dan hari ini kita ada di dalam tema di mana kita percaya bahwa setiap perjuangan kita, apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena mungkin yang namanya berjuang itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang nyaman untuk kehidupan kita. Tetapi saya percaya ketika kita mau terus berjuang, kita mau terus melakukan yang baik, apa yang kita lakukan, kita mau terus melakukan perintah Tuhan, mau terus melakukan firman Tuhan, maka saya percaya setiap taburan kita tidak pernah sia-sia. Dan saudara, kita akan lihat di dalam Kidung Agung 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudara, ini adalah suara Tuhan bagi kita di hari-hari ini. Mungkin kita tertidur dengan keadaan, kita tertidur dengan masalah, kita tertidur dengan semua yang mungkin karena hari-hari ini semua sepertinya terlihat lambat, terlihat pelan gitu ya. Tapi Tuhan mau kita bangun. Tuhan mau kita mulai aware. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Apa yang mau Tuhan lakukan? Tuhan mau mengajak kita kemana? Di sini ayat yang ke-11 dikatakan, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya.
bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudara, ini adalah ajakan Tuhan bagi setiap kita hari ini, bahwa bangunlah, ini waktunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, awake. Kita bangkit, kita bangun. Kenapa? Karena di sini dikatakan musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan ladang telah nampak bunga-bunga. Dan inilah musim untuk memangkas, inilah musim untuk menuai. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Saudara, saya percaya kita sedang memasuki satu season, satu musim yang baru. Orang boleh berkata bahwa hari-hari ini sulit. Orang boleh berkata bahwa hari-hari ini susah. Orang boleh berkata bahwa pekerjaan susah, mungkin keadaan ekonomi susah, di mana-mana semua orang sedang menghadapi masalah. Tapi saya percaya, saudara, apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan saudara dan saya itu berbeda. Dan yang Tuhan mau lakukan, ini adalah suatu musim yang baru. Ini adalah musim untuk kita menuai. Jangan jadi lemah sebelum kita menuai. Saudara, Tuhan mengajak kita hari-hari ini untuk mempersiapkan diri kita. Kita mulai bangkitkan kesadaran kita, awareness kita. Biar awareness kita bukan terus-menerus hanya melihat keadaan yang sulit, hanya melihat masalah. Mulai buka matamu dan mulai melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Mulai lihat hal yang besar, yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita bisa doakan, yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Masalahnya hari ini, siap atau tidakkah kita? Maukah kita ada di dalam keadaan yang bangun? Maukah kita ada di dalam keadaan yang aware, yang sadar, yang awake? Atau kita mau terus tertidur dengan keadaan hari-hari ini? Tuhan mengajak kita untuk bangkit. Kekasihku, kekasih-kekasih Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan, kita akan menuai. Kita akan menuai setiap doa-doa kita. Kita akan menuai semua yang kita tabur dengan air mata. Saudara, kita tidak pernah tahu tuaian kita seperti apa. Tapi yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita adalah untuk kita terus menabur yang baik. Kita tidak pernah tahu hari depan kita akan seperti apa. Tapi firman Tuhan memastikan buat setiap kehidupan kita bahwa hari depan kita itu penuh dengan pengharapan. Hari depan kita itu terang di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kita boleh nggak tahu akan jadi seperti apa, tapi terang itu tetap ada bagi setiap kita, di setiap kaki kita, di setiap langkah kita, di setiap jalan kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk hari ini untuk bisa melihat cerita Rut di dalam Alkitab. Dari cerita Rut, kita bisa mempersiapkan diri kita, membangun diri kita untuk kita menuai janji-janji Tuhan. Menuai apa yang menjadi doa kita, kerinduan kita hari-hari ini. Dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saudara, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Dan saya percaya ini adalah musimnya. Tuhan akan mengejutkan kita. Akan tiba suatu waktu di mana kita akan berkata, tiba-tiba doa saya dijawab. Tiba-tiba keluarga saya dipulihkan. Tiba-tiba kesehatan saya dipulihkan. Tiba-tiba. Dan tiba-tiba itu akan menyatakan keajaiban Tuhan. Tiba-tiba itu akan menyatakan sekali lagi bahwa apa yang saudara lakukan selama ini itu tidak pernah sia-sia. Dari cerita Rut kita bisa belajar bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab. Dan kita bisa melihat dalam Alkitab kenapa Rut harus ada di dalam Alkitab. Cerita ini harus diceritakan. Karena melalui Rut lahirlah Raja Daud. Keturunan yang menghasilkan Raja Daud. Kita bisa melihat bahwa melalui Rut, kenapa Rut harus masuk di dalam Alkitab, saudara? Karena melalui Rut, seorang Moab, orang yang seharusnya tidak layak untuk melahirkan juru selamat. Melalui keturunannya, ya saudara, garis keturunan Rut, disitulah juru selamat lahir. Ada penebusan, ada karya penebusan yang Tuhan lakukan lewat orang yang bukan Yahudi. Tetapi bisa, akhirnya kita bisa melihat melalui dialah Yesus yang menjadi juru selamat dunia bisa lahir. Boas dan Rut memperanakan Obed.
Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Dan kita tahu Yesus adalah keturunan dari Daud. Tapi sebelum ini terjadi, saudara, semua dimulai dari kehidupan Rut yang saat itu semuanya sepertinya sudah selesai. Sepertinya tidak ada pengharapan. Sepertinya semuanya berantakan, saudara. Dia ditinggal oleh suaminya meninggal ya saudara ya. Kalau kita lihat akhirnya dia tetap memaksa untuk saya mau tinggal bersama dengan ibu mertua saya. Dan dia akhirnya saat itu tinggal bersama dengan Naomi. Ya, Rut bukanlah orang yang miskin, saudara. Rut salah satu orang yang kaya, tapi dia mau meninggalkan semua yang dia miliki. Dia bisa saja untuk kembali kepada keluarganya dan memulai kehidupannya yang baru. Tapi dia memutuskan untuk tetap berada bersama-sama dengan Naomi. Saya akan bacakan dari Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, dengan tidak mengikuti Naomi, ibu mertuanya, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, Rut berkeras hati dikatakan Alkitab. Ya, untuk tetap dia mau mengikuti Naomi. Naomi sudah bilang bahwa tidak ada pengharapan. Saya tidak punya anak lagi juga gitu. Yang bisa saya berikan untuk kamu, sehingga mendingan lebih baik kamu pulang kembali ke keluargamu. Tapi Rut berkeras hati. Saudara, mungkin ini bukan hal yang kalau mau ditanya benar atau salah, ini bukan ngomongin benar atau salah. Lebih daripada benar atau salah, ini berbicara kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu melampaui benar atau salah. Kadang-kadang orang hanya sekedar bilang gini, kenapa saya harus lakukan ini? Yang saya lakukan benar atau salah gitu misalnya. Hanya berkutat dengan benar atau salah. Tapi yang jauh lebih daripada hanya sekedar benar atau salah, itu adalah kesetiaan. Suami, istri, pasangan kita bisa benar, pasangan kita bisa salah. Ya. Tetapi kesetiaan itu berbicara lebih kuat, itu berbicara lebih tinggi daripada hanya sekedar berkutat dengan benar atau salah. Kalau Rut hari itu pulang ke rumah orang tuanya, itu adalah suatu tindakan yang benar, saudara. Itu bukan tindakan yang salah. Tetapi Rut memutuskan untuk setia, bertahan bersama dengan Naomi. Kesetiaan seringkali tidak masuk akal. Seringkali orang bilang gini, kamu tuh gak diperhatiin di kantor. Kenapa sih kamu harus terus melakukan yang luar biasa? Gak usahlah datang terlalu pagi-pagi, pulang terlalu terlambat. Ya. Bos kamu tuh gak adil dan lain-lain. Tetapi kesetiaan itu berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar apa yang orang katakan tentang benar atau salah, saudara. Kita mau melakukan hal yang lebih lagi, dan ini berbicara kesetiaan. Di musim ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Sekalipun mungkin gak ada untungnya buat saudara. Sekalipun mungkin saudara melihat tidak ada perubahan. Tetapi ketika saudara mau terus setia melakukannya, setia bekerja, setia melakukan kebaikan, setia untuk mungkin memperhatikan orang lain. Saudara, apapun yang saudara lakukan, kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Dan Rut menunjukkan contoh kesetiaan di dalam cerita ini. Kesetiaan yang melampaui masalah yang dia hadapi hari itu. Yang melampaui mungkin orang bilang hopeless, tetapi dia bisa tetap setia dan terus setia. Maukah kita menjadi orang-orang yang setia? Hal yang kedua, saudara, dan singkat ceritanya mereka pulang. Mereka kembali ke tanah Naomi, ke negeri Naomi, dan di tempat di mana Naomi berada, di Bethlehem saat itu, kita bisa lihat dalam Rut 2,
ayat 2 dan ayat 7 dikatakan, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang milik saudara sanak dari pihak suami Naomi, ya dari kaum Elimelek, dan ladang itu adalah ladang milik Boas. Dan Rut berkata, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai. Ya, salah satu pengawas, salah satu bujang daripada Boas memberi laporan kepada Boas. Ini ada seorang wanita, ya wanita dari Moab, ya, yang dikatakan bahwa dia itu ikut memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang sedang memungut bulir-bulir jelai. Jadi dia mengambil sisa-sisa, ya. Dia mengumpulkan sisa-sisanya. Dan ketika Boas bertanya siapa orang ini, ayat 7, tadi ia berkata, Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara lihat sesuatu hal yang menarik di sini, ya. Dikatakan dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut bekerja dengan keras. Bukan karena dia harus melakukan pekerjaan itu, bukan karena dia adalah karyawan dari Boas. Saudara, dia menawarkan dirinya, dia ikut-ikutan di situ, ya saudara, ya. Dan dia mau mengambil sisa-sisa, hanya sisa-sisa. Saya mungkin bukan karyawan Bapak gitu ya, tetapi saya mau membantu Bapak. Saya mau mengumpulkan sisa-sisa. Dan apa yang terjadi? Dia bekerja, dia lakukan pekerjaan dia dengan tidak berhenti, di sini dikatakan. Terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini adalah, apapun tanggung jawab, apapun pekerjaan yang saudara lakukan, terus hari ini lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan berhenti. Mungkin saudara nggak dapat pujian, mungkin saudara nggak dapat pengakuan, mungkin saudara nggak dapat bonus karena apa yang saudara lakukan. Tapi ketika saudara terus melakukannya, saudara, ada mata yang melihat. Dan dia tidak pernah gagal untuk memberkati kehidupanmu. Terus melakukan yang baik, terus mendoakan, terus melepaskan berkat buat orang lain. Apapun yang mungkin hari ini datang di dalam kehidupan saudara, sebagai tugas, sebagai tanggung jawab, sebagai pekerjaan, lakukan seperti Rut melakukannya. Rut melakukan itu tidak henti-hentinya. Dia melakukannya dengan rajin. Poin yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rut. Rut 3. Dalam Rut 3 ayat 1-6. Setelah Rut bekerja, ya, Naomi memberikan suatu nasihat bahwa lebih baik kamu mencari penebus, ya, yang bisa menebus kamu. Dan Naomi berkata, sepertinya Boas itu bisa menjadi penebus, ya, yang akan melanjutkan nama daripada anak daripada Naomi, ya saudara, ya. Dan di sini kalau kita lihat ayat yang pertama, Rut 3 ayat pertama, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ya, sederhananya, mau nggak kamu cari suami yang bisa bertanggung jawab untuk kehidupanmu? Ayat 2, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum.
Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini adalah cara, ini adalah tradisi saat itu untuk mencari seorang penebus, ya, yang mau menebus dia, yang mau menebus Rut. Dan ayat 5 dikatakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Poin yang ketiga, Rut memiliki ketaatan. Rut taat dengan nasihat, dengan arahan yang diberikan oleh Naomi. Dan di sini dikatakan segala sesuatu yang kau katakan akan kulakukan. Dia pergi ke tempat pengirikan, dilakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Saudara, maukah kita hari-hari ini berjalan di dalam ketaatan yang mutlak terhadap apa yang Tuhan katakan dengan kehidupan kita? Di sini Rut adalah orang yang taat untuk melakukan apa yang Naomi katakan, saudara. Dia taat kepada tuntunan, kepada perintah yang diberikan oleh Naomi. Dari 3 poin tadi, saudara, kita bisa lihat di sini bahwa tujuan Rut hari itu hanyalah mencari penebus, ya, orang yang bisa menebus dia. Orang yang bisa membeli dia, orang yang bisa mau untuk menjadi suaminya, ya, memberi keturunan bagi kaum keluarga Elimelek. Mungkin yang ada di pikiran Rut hari itu hanya mencari seorang penebus. Tetapi kalau kita lihat jauh setelah itu, saudara, lewat Rut lahirlah seorang penebus yang bukan saja menyelamatkan kaum keluarga daripada Naomi saat itu, saudara. Tetapi lewat Rut lahirlah seorang penebus yang menyelamatkan seluruh manusia, seluruh dunia. Yang Rut pikirkan hanya mencari penebus. Yang Rut tidak pernah sadari, yang Rut tidak pernah pikirkan adalah lewat dia, lewat rahimnya, lewat garis keturunannya, dia melahirkan seorang penebus. Dia hanya mencari penebus, tetapi lewat kehidupannya dia melahirkan seorang penebus. Saudara, yang Tuhan mau lakukan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan hari ini. Mungkin saudara hanya mencari untuk kehidupanmu, yang penting buat besok saya bisa makan gitu ya. Yang penting keluarga saya aman, yang penting usaha saya bisa berjalan, pekerjaan saya bisa berjalan. Tapi hari ini firman Tuhan datang buat setiap kita. Yang Tuhan mau lakukan itu jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Tuhan bukan hanya sekedar mau memberkati kehidupanmu, tapi Tuhan mau menjadikan saudara berkat bagi banyak orang. Mari buka hati kita, buka mata kita untuk berhenti, jangan sekedar melihat masalah yang kita lihat hari ini di depan kita. Kalau kita hanya sekedar melihat masalah yang hari ini ada di depan kita, mungkin kita akan berhenti, mungkin kita akan capek, mungkin kita akan sudahi semuanya, mungkin kita akan kehilangan pengharapan kita. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kau rancangkan, daripada apa yang kau doakan dalam kehidupan. 3 hal ini dilakukan oleh Rut. Setia, lebih daripada hanya sekedar benar atau salah, lebih daripada hanya sekedar wajar atau tidak. Ya, boleh nggak saya lakukan? Tapi Rut melakukan lebih dari semuanya itu. Dan itu dinamakan kesetiaan. Maukah saudara menjadi orang yang setia? Maukah engkau bekerja dengan rajin hari ini dan tidak memberi istirahat kepada tanganmu untuk terus bekerja, terus menabur yang baik? Mungkin ada orang tua yang harus terus menabur yang baik untuk anaknya. Mungkin ada suami yang harus untuk terus menabur yang baik untuk istrinya. Istri terus menabur yang baik untuk suaminya.
Mungkin kau harus menabur terus yang baik di kantormu, di tempat engkau bekerja. Tapi terus lakukan itu, saudara. Dan jangan beri istirahat. Dan yang ketiga, ketaatan. Biar kita menjadi orang-orang yang taat akan apa yang Tuhan katakan. Akan apa yang menjadi tuntunan, akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Rut melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Naomi. Ini masalah hari-hari ini bagi banyak orang. Kadang-kadang kita tidak mau punya telinga untuk mendengar. Kita tidak mau punya telinga untuk belajar. Kita berpikir kita sudah tahu semuanya. Kita mau tetap berada di dalam tempat nyaman kita. Saudara, ini waktunya untuk kita mau belajar. Ini waktunya kita mau ditegur, kita mau diubahkan. Dan biar firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Pengkhotbah 11 ayat 5-6. Pengkhotbah 11 ayat 5-6. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Seorang wanita yang mengandung, ya meskipun sekarang teknologi begitu canggih ya saudara ya, tapi dia tidak pernah tahu apa yang hari ini, apa yang sedang bertumbuh pada anakku. Apakah kakinya, apakah tangannya, apakah tulang belakangnya gitu ya saudara ya. Bahkan mungkin dia juga tidak tahu muka pasti anaknya akan seperti apa. Sekalipun tadi saya katakan teknologi hari ini canggih saudara, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kandungan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kehidupan saudara dan bagi kehidupan saya. Seperti orang yang tidak mengetahui angin, jalan angin kemana. Saudara kalau tahu hari ini, saudara punya udara. Di saat orang susah, mungkin banyak orang yang susah mendapatkan oksigen, kita bisa mendapatkan oksigen hari ini. Kita bisa bernafas dengan baik hari ini saudara. Kita nggak tahu arahnya kemana. Yang kita tahu, saya bisa bernafas. Yang saya tahu, karena saya bisa bernafas, saya bisa melakukan aktivitas saya bisa berpikir dengan baik. Kita nggak tahu arah angin itu kemana. Begitu juga dengan cara Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi hal yang harus kita perhatikan, ayat 7 dikatakan, Ayat 6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Ini yang Rut lakukan saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Taburkanlah benihmu pagi-pagi, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Karena engkau tidak mengetahui yang ini, apa yang itu. Dan kita nggak tahu jawabannya akan datang seperti apa. Yang Tuhan ajarkan kita adalah terus menabur. Seperti Rut, tabur dengan kesetiaan saudara. Terus setia, menabur dengan setia. Terus menabur dengan rajin dan tidak beristirahat. Dan terus menabur dengan ketaatan yang penuh. Bukan hanya asal-asal menabur ya saudara ya. Tapi kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Kita mau mengikuti arahan Tuhan hari-hari ini. Yang akan mengajarkan setiap kehidupan kita. Saya berdoa, saya percaya bahwa jemaat GBI Fatmawati, kita akan menuai. Ini adalah season, ini adalah musim untuk kita menuai. Terus berjuang, terus berdoa, terus berusaha, terus melakukan yang baik. Karena kita tidak pernah tahu saudara, kapan jawaban doa itu datang. Atau seperti apakah rupanya itu datang saudara. Tapi satu hal yang kita tahu hari ini, saya mau belajar setia. Saya mau rajin dan tidak memberi istirahat kepada tangan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi saudara, saya mau terus untuk taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Saya mau dengar-dengaran dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saya. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu temanmu, saudara.
Milikilah telinga yang mau untuk mendengar. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Selamat menuai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ini adalah musim yang baru yang akan kami masuki. Ini adalah musim yang baru yang akan kami lewati Tuhan. Kami akan menuai setiap taburan-taburan kami. Kami mau belajar untuk terus setia. Kami mau terus rajin Tuhan. Dan kami terus mau taat kepada perintah, kepada tuntunan Tuhan, kepada suara-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Ini waktunya kami untuk bangun. Ini waktunya Engkau membangkitkan setiap mempelai-mempelai-Mu untuk melihat bahwa tuaian sudah menguning. Ini waktunya kami menuai. Ini waktunya kami mengambil setiap janji-janji Tuhan. Menerima janji-janji Tuhan di dalam kepenuhannya. Di dalam kehidupan kami. Aku bersyukur Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Buat minggu ini. Buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Urapan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Anugerah Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Yang memampukan kami Tuhan melewati semuanya. Yang memampukan kami terus bertahan, terus berjuang, terus setia, terus rajin, terus taat melewati segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita juga akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dapat memberi lewat transfer bank. Kami mengucapkan terima kasih buat persembahan saudara, perpuluhan, the commitment saudara untuk pengembalian biaya pembangunan gereja kita. Dan saya percaya bahwa setiap taburan kita, Tuhan yang akan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, kami terus berdoa. Tuhan buat kita semua berhasil. Tuhan berkati setiap tangan kita, setiap tempat yang kita injak diberikan untuk setiap kita. Kita akan terus naik dan bukan turun. Dan saudara, biar setiap kita terus ada di dalam penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tetap jaga protokol kesehatan dan stay safe semuanya. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang Engkau berikan untuk kami boleh beribadah online Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu, hadirat-Mu itu telah menjamah setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami buka hati kami terus untuk Engkau Tuhan. Untuk Engkau lakukan apa yang Engkau mau lakukan, apa yang Engkau mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit hari ini. Pulihkan tubuh-tubuh yang sakit. Alirkan kesembuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus mengalir. Menguatkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesakitan Tuhan. Kami berdoa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Sri Odan Tuhan. Kami percaya pemulihan kesehatannya Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus menjadi bagian kehidupannya. Dan semua kami yang sakit, yang kami mungkin tidak bisa sebutkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hari ini bilur Tuhan Yesus mengalir untuk setiap tubuh yang sakit. Setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Setiap kami yang mungkin ada masalah secara keuangan, kami percaya Tuhan akan buka jalan buat setiap kami. Kami mau belajar tenang dan mempercayai Tuhan di dalam semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu hari ini, kami percaya Tuhan bahwa kami telah menerima jawabannya di dalam Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menjadi bagian hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.